Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di mata kuliah Electronic Medical Record untuk pertemuan ke-8. Pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan penguatan SIK dan persiapan EMR di Indonesia. Dengan saya, Rivaldi Indra Nugraha. Mohon izin, kita langsung next. Oke, baik. Jadi tantangan SIK menuju EMR dalam mendukung program Indonesia Sehat itu sangat luas dan perlu kerjasama dan banyak pihak yang harus berkolaborasi. Visi dan misi daripada Presiden adalah membentuk Indonesia yang sehat dengan memikirkan dan juga menyiapkan tentang sebuah sistem yang dimulai dari daerah, dari pelosok, kemudian sistem itu akan berkembang untuk selanjutnya menuju ke tahap puncak atau dari Dinkes, kemudian Dinkes ke Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan ke Presiden. Visi dan misi daripada Presiden yang pertama adalah dari Trisakti, yaitu membentuk Indonesia yang berdaulat di bidang politik, yang mandiri di bidang ekonomi, berkepribadian yang dalam budaya. 9 agenda prioritas atau nawacita, agenda kelima yaitu adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Kemudian ada program Indonesia Sejahtera, program Indonesia Sehat, kemudian program Indonesia Kerja dan program Indonesia Pintar. Karena kita berada di lingkup kesehatan, maka yang akan kita bahas adalah program Indonesia Sehat yang bersinergi langsung dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian ada beberapa poin yang perlu dikembangkan, yaitu adalah penerapan paradigma sehat, kemudian penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian jaminan kesehatan nasional atau JKN. Ketika tiga komponen ini menjadi kuat dan bahu-membahu untuk membentuk kolaborasi yang sempurna, maka akan didapatkan sebuah output yang namanya keluarga sehat. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada tiga orang yang sedang mungkin senam ya Bapak Ibu. Nah, tulisannya adalah Nusantara Sehat. Di sini ada penjelasan lagi adalah 3 dimensi pembangunan manusia, pemerintah sektor, kemudian unggulan dan juga kewilayahan. Oke, kita lanjut. Oke, jadi dalam penerapan SIK yang sempurna dan juga persiapan untuk menjadi EMR atau Electronic Medical Record, itu ada tantangan yang sangat besar di depan kita. Itu pernah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, pada tanggal 13 April 2016. Beliau menyampaikan bahwa kita tidak mau mengulang-ulang kembali tradisi-tradisi lama, di mana perencanaan dan penganggaran banyak dan ada yang tidak nyambung, tidak sinkron, dan saya tekankan kembali, hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Dan perencanaan ini harus betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi, dan antar sektor, antar wilayah, antar pusat, dan antar daerah yang tidak ada lagi namanya ego sektoral. Jadi pada tahun tersebut beliau sudah punya pandangan bahwa dalam penerapan sistem informasi yang bagus, itu tidak boleh ada yang namanya double input. Dalam artian, ketika daerah sudah menginputkan data, daerah sudah memasukkan data, maka data tersebut yang harus di-follow up untuk menjadi data nasional. Maka tidak ada lagi yang namanya data yang tidak nyambung, data yang tidak sinkron, dan data yang tidak relevan. Nah, oleh sebab itu, tugas yang paling penting dalam sebuah sistem informasi itu adalah kesamaan database, atau bahasa database lah yang paling simpel. Dalam bahasa database itu harus sama. Misal kita pakai MySQL, kita pakai Oracle, kemudian ada Microsoft Access dan sebagainya. Itu adalah kesamaan database. Jadi
dalam sebuah aplikasi dan sistem informasi yang ada di Indonesia, itu jangan sampai antar sistem itu berbeda database-nya, karena akan susah untuk dilakukan sinkronisasi. Oke, beliau mewujudkan yang namanya tantangan mewujudkan satu data. Satu data sendiri adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal dan instansi, antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Kebijakan satu data ini dilaksanakan dengan strategi melalui pembangunan satu standar, satu meta baku, dan satu portal. Oke, kita ambil contoh di data kemahasiswaan, Bapak Ibu. Kebetulan saya juga bertanggung jawab di PD Dikti, di kampus. Nah, dalam PD Dikti itu, ketika satu entitas nama itu salah, otomatis berikutnya itu akan salah. Contohnya bagaimana, Bapak? Oke, contohnya ketika pendaftaran mahasiswa, si mahasiswa itu dia namanya salah atau mungkin tanggal lahirnya salah, kemudian dinyatakan telah lulus, kemudian baru teridentifikasi ketika dia sudah lulus uji kompetensi, maka ketika akan mencetak STR atau surat tanda registrasi yang wajib untuk kita sebagai tenaga kesehatan, itu namanya akan salah atau tidak sesuai. Nah, itu adalah satu pemenuhan daripada satu data. Jadi kalau data awal yang sudah ada itu sudah keliru atau tidak tepat, maka data berikutnya yang dia nyambung atau sinkron dengan data sebelumnya, maka dia tidak akan sama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsekuensinya data awal yang ada itu harus sudah benar, sudah bagus, dan sudah relevan dengan yang ada, maka ketika dia nge-link ke bagian yang berikutnya, maka dia akan sama. Nah, itu juga berlaku untuk bidang kesehatan. Contoh lagi Bapak Ibu, sekarang kita sudah mengalami yang namanya dua gelombang pandemi COVID. Saat ini kita sedang mengalami yang namanya gelombang ketiga. Oke. Pada saat awal-awal COVID rilis atau COVID booming di Indonesia, itu ada yang namanya laporan harian COVID. Laporan itu dapatnya dari mana, Bapak? Laporan itu dapatnya dari daerah-daerah yang dia menginputkan dalam sebuah sistem, kemudian sistem itu akan nge-link langsung, akan terhubung dengan sistem yang ada di pusat, dalam artian ada dinas kota, kemudian ada dinas provinsi, kemudian ada Kementerian Kesehatan. Nah, dari data itu kemudian akan muncul yang namanya peta ataupun tingkatan-tingkatan bahwa daerah A masuk zona merah, daerah B masuk zona kuning, daerah C masuk zona hijau. Nah, data dari situ pemerintah akan membuatkan kebijakan. Oh, daerah A karena dia zona merah, maka akan dilakukan lockdown atau PPKM. Daerah B karena dia statusnya masih zona orange, maka diberlakukan yang namanya PPKM level 2 misalnya. Kemudian daerah C yang dia masih dalam konteks zona hijau, maka dia masih diberikan kebebasan, dalam artian ya tetap stay at home, kemudian dia tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi tidak di lockdown dan tidak di PPKM seperti itu. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Bapak Presiden bahwa setiap pelaporan yang ada itu harus sinkron, dalam artian data yang ada di daerah itu harus terpusat atau harus terhubung dengan data yang ada di pusat. Sehingga ketika aplikasi itu dimanfaatkan dengan baik, maka kita sebagai atau beliau-beliau sebagai pemangku kebijakan akan menentukan kebijakan yang tepat karena memang berdasarkan data yang valid. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang namanya satu data, satu sumber, satu portal. Seperti itu. Kita lanjut. Oke. Satu data, prinsip-prinsip dasarnya adalah mengelola dan menyelenggarakan data yang akuntabel dan bersinergi. Satu standar data, satu
metabaku, kemudian satu portal data. Nah, untuk di bidang akademik atau di bidang pendidikan itu adalah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di kemahasiswaan ada PDDikti namanya. Kemudian untuk di bagian kesehatan dia di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, itu kenapa perlu di bawah naungan Kementerian Kesehatan dan atau di bawah naungan lembaga yang berwenang? Karena memang ketika dia dinaungi oleh sebuah sistem atau lembaga itu punya sistem, kemudian sistem itu kita bagi kepada daerah-daerah itu akan bagus. Dalam artian bahasa datanya juga sama, sistemnya juga sama, cara pengolahan datanya sama, sehingga nanti ketika akan dilakukan pemetaan data atau dalam artian disatukan data itu, maka itu tidak akan kesulitan karena memang dia satu sumber data, satu aplikasi, dan juga satu bahasa pemrograman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang dari tahun 2016 Bapak Presiden sudah mengajukan bahwa pentingnya data dan bagaimana data itu bisa berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat di masa mendatang. Oleh sebab itu, pada saat ini, tahun 2022, ketika nanti Bapak Ibu sudah melakukan atau akan melakukan yang namanya KTI, itu perlu ditekankan bahwa data yang dihasilkan atau data yang Ibu ambil atau Bapak Ibu ambil itu merupakan data yang valid, data yang real. Jangan sampai data itu dibuat-buat sehingga nanti akan berdampak yang tidak baik. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Bapak Presiden kita. Jadi sebisa mungkin data itu harus real, harus valid, dan harus sesuai sehingga nanti ketika dia dibutuhkan untuk sebuah kebijakan di masa mendatang, itu kebijakan itu akan pas dan tepat karena memang berdasarkan fakta dan data yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, fokus penguatan EMR sebelum diimplementasikan. Jadi ada 1, 2, 3. Ada 3 alur yang perlu kita kuatkan dan kembangkan. Yang pertama adalah penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ketika data itu sudah ada, kemudian sudah ditata, anggaplah pasien B masuk rawat inap, ya dia dicatat di rawat inap. Jangan sampai dia masuk rawat inap dicatatnya di UGD, itu tidak sesuai. Itu tidak sesuai dengan data transaksi yang ada di Fasyankes. Kemudian data pengobatan itu perlu juga disesuaikan. Jadi pengobatan misalkan pasien DM ya, kita berikanlah obat untuk pasien DM. Jangan sampai pasien DM obat yang diberikan adalah untuk pasien hipertensi atau mungkin untuk pasien COVID, itu kan sudah menyimpang. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, optimalisasi aliran dan integrasi data. Jadi kalau data daripada kesmasnya atau fasyankesnya sudah benar, maka alirannya yang kita benahi. Contoh, yang satu ini sambil contoh puskesmas atau mungkin klinik atau bisa juga rumah sakit. Rumah sakit, klinik, dan puskesmas sudah memiliki sistem. Sistem itu kemudian wajib memberikan laporan per bulannya atau per triwulan atau per tahun. Laporan itu ditujukan kepada lembaga di atasnya. Kalau puskesmas, rumah sakit, dan klinik, maka lembaga di atasnya adalah dinas kesehatan. Maka laporan itu perlu dikirimkan kepada dinas. Kalau di masa lalu Bapak Ibu, laporan itu akan berbentuk yang namanya print out. Print out, di print agak tebal, kemudian digabung, entah itu dibentuk buku atau semacamnya, kemudian dikirim ke bagian dinas kesehatan. Tapi karena kita sudah hidup di era digital dan Indonesia sedang menuju ekonomi dan industri 4.0 yang dimana sistem informasi dan manusia itu akan berdampingan. Oleh sebab itu, dalam pelaporannya pada tahun dan saat ini kita sudah mulai menerapkan yang namanya pelaporan elektronik. Maka yang perlu dioptimalisasikan adalah aliran datanya dan integrasi datanya. Oleh sebab itu, ketika sebuah daerah ingin melakukan integrasi data, maka yang diperlukan adalah sebuah sistem. Sistem itu tiap-tiap puskesmas tidak boleh berbeda, atau boleh silakan berbeda karena memang puskesmas
macam-macam keperluannya, tetapi sebisa mungkin dia tetap bisa untuk diambil database-nya, kemudian bisa dilakukan bridging atau penghubungan dengan sistem yang lain. Oleh sebab itu, puskesmas atau klinik atau rumah sakit yang ingin membuat sebuah sistem itu harus dipastikan database-nya dia kompatibel dengan yang ada di lembaga di atas. Misal ada di Dinas Kesehatan, ada di Kementerian Kesehatan. Nah, itu yang dinamakan optimalisasi aliran dan integrasi data. Jadi adanya penghubungan aliran data dari Vaskes ke lembaga di atasnya. Jadi data yang sudah diinput akan dilaporkan, kemudian akan ditujukan kepada lembaga di atasnya. Yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, ataupun Kementerian Kesehatan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketersediaan dan kualitas data informasi. Jadi ini adalah satu kesatuan, Bapak Ibu. Jadi meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja pelayanan kesehatan, dan juga meningkatkan ketersediaan dan kualitas data informasi. Jadi ketika SDM sudah terpenuhi, sistem informasi sudah bagus, kemudian ada SOP yang mengatur itu, maka dia akan sukses untuk menerapkan yang namanya satu data, satu portal, dan satu metadata. Nah, output yang dihasilkan adalah peningkatan pemanfaatan data dan informasi. Ini yang ketiga ya Bapak Ibu. Jadi output yang dihasilkan adalah data akan semakin cepat untuk dikirim. Ketika data itu tidak tersendat atau dia pelaporan dia lancar, otomatis pemanfaatannya akan secara langsung akan dirasakan oleh daerah. Jadi Dinas Kesehatan juga akan memberikan prioritas. Misalkan Puskesmas X, dia pembangunannya agak lambat karena memang kunjungan pasiennya lama, atau mungkin kunjungan pasiennya dia sepi. Nah, itu dicari kenapa kok bisa sepi ya? Mungkin karena ketika pasien berkunjung dia selalu dibuatkan rekam medis baru, atau mungkin datanya selalu berbeda. Jadi ketika pasien itu berkunjung ya dia sakit A kemudian berkunjung lagi sakit B, jadi berbeda-beda. Jadi dia tidak sinkron. Nah, otomatis bisa berpengaruh juga terhadap kualitas pelayanan. Atau mungkin pasien berkunjung kemudian rekam medisnya atau dia tidak membawa KIB, kartu induk berobat yang biasanya bentuk seperti KTP, Bapak Ibu, jadi ketika berkunjung membawa itu, kemudian dari petugas dicari tidak ketemu, sehingga memakan waktu yang lama, sehingga pasien juga menunggu lama, ya otomatis petugas biasanya mengambil langkah cepat, ya dibuatkan rekam medis baru, dan itu sudah menyalahi aturan bahwa satu pasien harus punya yang namanya satu berkas rekam medis. Nah itu Bapak Ibu, fokus penguatan EMR sebelum diimplementasikan, dan itu akan sinkron juga dengan yang namanya SIK atau Sistem Informasi Kesehatan. Aspek dasar yang diperlukan adalah leadership atau kepemimpinan daripada kepala puskesmas, kemudian kepala rumah sakit, kemudian kepala klinik yang dia bahu-membahu untuk membentuk sebuah kesatuan yang bagus, sehingga leadership yang bagus akan menghasilkan yang namanya kinerja anak buah ataupun karyawan yang bagus juga. Kemudian ada regulasi, jadi ada regulasi yang membawahinya. Jadi leadership sudah bagus, regulasi sudah jalan, maka dia akan fokus, akan bersinergi dengan yang namanya leadership. Kemudian ada kebijakan, itu satu kesatuan dengan regulasi. Kemudian ada standarisasi, jadi dia tidak berbeda. Puskesmas A, puskesmas B, puskesmas C, dia sama. Walaupun yang A di kota, yang B di desa, ya disamakan karena memang harus ada standarisasi di sana. Kemudian ada SDM. Nah, ini poin penting yang perlu kita benahi atau kita tingkatkan sebelum kita masuk ke dalam era digital adalah SDM. SDM di Indonesia tidak semuanya berpendidikan perguruan tinggi, tidak semuanya berkesempatan untuk merasakan yang namanya bangku kuliah. Ada yang masih SMA, ada yang masih SMP atau mungkin di bawahnya, yang kemungkinan ketika dia ditempatkan di bagian unit-unit di bagian puskesmas, klinik atau rumah sakit, beliau-beliau kurang mumpuni atau kurang peka terhadap kemajuan zaman. Oleh sebab itu banyak program pemerintah yang namanya beasiswa,
program untuk memajukan pendidikan pada daerah yang 3T, tertinggal, kemudian terpencil, dan T satunya saya lupa Bapak Ibu. Jadi 3T intinya, jadi daerah-daerah yang dia dominan SDM-nya kurang bagus, sehingga pemerintah bertujuan untuk menyamaratakan SDM yang ada di Indonesia dengan diberikan beasiswa, dengan diberikan pemerataan pembangunan, dengan diberikan akses yang bagus, sehingga akses-akses dari pulau-pulau yang lain itu bisa masuk ke dalam daerah tersebut. Contoh lagi ya, di Madura sendiri ada jembatan Suramadu. Kalau dulu kita apa-apa harus ke Jawa ya naik kapal. Untuk saat ini kita akan lebih mudah langsung lewat Suramadu, dan itu pun sudah gratis. Kalau dulu saya masih ingat betul, untuk sepeda motor itu tiap lewat ya 3.000, kemudian kalau mobil itu 10.000 sampai 15.000 untuk yang roda besar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, penguatan EMR. Di sini ada 4 tabel dan 4 entitas Bapak Ibu. Jadi ada penataan data transaksi, ada optimalisasi aliran data dan integrasi data, ada peningkatan pemanfaatan data dan informasi, dan yang di bagian sini yang tidak saya berikan panah yaitu adalah leadership, regulasi, dan kebijakan dan sumber daya. Artinya dia komponen yang secara tidak langsung akan menunjang ketiga komponen ini. Jadi ada penataan data transaksi, ada yang isinya adalah penataan dan integrasi ChatPor Puskesmas atau catatan pelaporan Puskesmas. Kemudian ada implementasi SIGDA generik Puskesmas. Kemudian dalam kurung ada SIP elektronik atau sistem informasi Puskesmas yang dia sudah berbentuk elektronik. Kemudian ada optimalisasi aliran dan integrasi data. Jadi ada penataan sistem pelaporan data yang terintegrasi. Dengan cara apa? Dengan cara dilakukan implementasi secara DHIS2 sebagai bank data. Kemudian peningkatan pemanfaatan data atau informasi melalui penyajian data dan informasi yang sesuai. Kemudian peningkatan kualitas data atau PMKDR. Oke, kita lanjut. Oke, kebijakan satu data kesehatan. Di sini ada 3 entitas, kemudian di tengahnya adalah goal atau tujuan yang akan dicapai ketika 3 komponen ini bersinergi dan saling membentuk satu kesatuan yang baik. Yang pertama adalah berbagi pakai data atau data sharing melalui interoperabilitas. Kemudian yang kedua, perbaikan proses pengumpulan data melalui standarisasi yang tepat. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan data yang mendorong pengambilan keputusan berdasarkan bukti akuntabilitas. Nah, ketika 3 komponen ini saling bersinergi, saling bekerja sama, maka akan tercipta yang namanya kebijakan satu data kesehatan. Nah, itu sudah mulai dikembangkan sejak Presiden mencetuskan pada tahun 2016. Sampai tahun 2022 saat ini itu masih diterapkan, dan memang sudah ada kemajuan-kemajuan daripada teknologi. Jadi masing-masing tenaga IT sudah mulai berkembang, kemudian dari sistem tersebut mulai dipromosikan ke bagian puskesmas, klinik, kemudian ke bagian dinas kesehatan, kemudian dinas kesehatan sudah mulai melirik, dan mungkin disatukanlah dan mulai disebar data tersebut atau sistem aplikasi tersebut ke dalam puskesmas yang di bawahinya. Dalam artian ya dinas kesehatan akan bertanggung jawab dalam hal ini, ya dia menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk puskesmas sehingga puskesmas juga bisa berkembang. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke, integrasi menuju satu data itu sangat besar sekali tantangannya. Jadi satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Nah ini, jadi di sini ada alur
yang ada di Indonesia tentang data kesehatan yang ada. Jadi yang terendah adalah puskesmas atau yang setara ya Bapak Ibu, intinya vaskes tingkat pertama, ada puskesmas, klinik, dan juga praktek dokter mandiri. Dari puskesmas, data tersebut akan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, dilihat panahnya, ada panah yang ke atas, ada panah juga yang ke bawah, dalam artian di sini ada proses pertukaran data dan transaksi data, sehingga puskesmas bisa mengirimkan data ke Dinkes, dan Dinkes juga bisa melakukan follow up kepada puskesmas. Oke. Di samping puskesmas, di samping Dinkes ada rumah sakit, kemudian rumah sakitnya juga dibagi, ada yang rumah sakit tipe D, tipe C, dan yang tertinggi ada rumah sakit tipe B dan A. Nah, di sini ada dinas kota, provinsi, kemudian ada Pusdatin, kemudian ada Badan Penanggung Jawab Data di Indonesia, kemudian ada Itjen, kemudian ada Sekretaris Jenderal, ada Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan, dan juga Ditjen di bagian masyarakat. Nah, di sini dari peta-peta seperti ini Bapak Ibu, nah ini akan saling terhubung. Bisa dibayangkan berapa banyak unit yang dilewati dari tiap inputan data yang ada di vaskes tingkat pertama. Artinya ketika vaskes tingkat pertama ketika menginput data dia tanda kutip keliru, otomatis data yang ada di atas ini jelas akan keliru semua Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu rekam medis salah satunya dia fungsinya adalah sebagai pencatatan dan pelaporan data. Oleh sebab itu, rekam medis ketika dia menginputkan data dipastikan harus hati-hati. Data yang ada harus sesuai dengan data yang tertulis di manual. Jadi manual itu harus ada juga. Manual itu kita jadikan elektronik, kita input lah untuk dijadikan data yang dikirim ke Dinkes Kabupaten dan Dinkes Provinsi. Nah, di sini ada bagan juga yang dia menunjukkan bahwa satu data di sini Bapak Ibu. Jadi ada jaringan puskesmas, kemudian jejaring vaskes atau FKTP. Di sini ada puskesmas FKTP saling terhubung. Jaringan di puskesmas ini dalam artian sub tugas yang ada di puskesmas, dia bisa posyandu atau puskesmas pembantu. Kemudian dari posyandu yang terkecil dan puskesmas pembantu itu akan mengirimkan data kepada FKTP di puskesmas. Kemudian data tersebut akan melalui Dinkes Kabupaten dan juga bisa dirujuk atau melalui juga di rumah sakit atau FKTL. Maaf ini agak tipu ya Pak Ibu. FKTL, jadi fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau vaskes yang kedua. Jadi ketika puskesmas belum bisa menangani, dia akan dirujuk ke dalam FKTL. Kemudian dari Dinkes, dari Dinkes dan rumah sakit, data tersebut akan diarahkan ke dinas kota provinsi. Kemudian ada Kementerian Kesehatan di atasnya, yang di situ ada lintas sektor ya, berarti di sini ada kementerian yang lain yang saling berhubungan dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Badan Penanggung Jawab untuk Asuransi di Indonesia, yang negeri ada BPJS Kesehatan. Kalau Bapak Ibu menggunakan asuransi yang swasta, nggak ada masalah karena memang data tersebut juga harus terekam di Kementerian Kesehatan. Nah, di bawahnya itu ada fragmentasi menuju integrasi, yang artinya individu menuju kelompok, yang artinya dia personal menuju ke dalam kelompok dan juga menuju ke badan yang namanya badan usaha ataupun badan kelompok yang dia sifatnya lebih general atau lebih luas. Jadi yang awalnya data tersebut hanya bermanfaat untuk puskesmas, untuk wilayah-wilayah yang kecil, maka data tersebut akan diolah kemudian bermanfaat untuk wilayah di atasnya, sehingga menjadi satu data, satu portal, dan satu standar. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ini lebih lengkap lagi. Jadi ada sektor lain yang dimaksud adalah data prioritas, kemudian ada SPM, ada
profil kesehatan. Nah, kemudian ada Kesmas di atasnya, kemudian ada P2P, ada Yankes, Farmalkes, Badan Litbang, dan Badan PPS DM. Nah, ini badan-badan yang saling terhubung dengan data yang akan diinputkan. Nah, untuk unit terbawah ini kita mulai dari yang paling kecil ya. Ada desa, kemudian puskesmas, kemudian kabupaten dan kota, naik lagi ke provinsi, kemudian dia baru naik ke negara ataupun Kementerian Kesehatan. Di dalam puskesmas, sistem yang berperan adalah sistem informasi puskesmas, Bapak Ibu. Nah, sesuai di bagian di sini ada sistem informasi puskesmas atau SIMPUS. Kemudian untuk perekapan datanya yang lebih simpel itu ada yang namanya PICARE. PICARE ini digunakan ketika pasien akan berobat dan pasien tersebut menggunakan BPJS. Maka aplikasi yang digunakan untuk penginputan dan pelaporan itu adalah PICARE. Tetapi kalau puskesmas itu juga mempunyai SIMPUS, maka PICARE ini sebisa mungkin dia nge-link dengan yang namanya SIMPUS, sehingga tidak terjadi double input atau double kerja. Nah, ini banyak terjadi di puskesmas. Jadi puskesmas itu tidak ambil pusing, Bapak Ibu. Jadi SIMPUSnya itu nggak dipakai, PICARE-nya yang dipakai. Jadi PICARE ini langsung nge-link ke badan yang di atasnya, ada di badan yang Dinas Kesehatan. Nah, seharusnya SIMPUS ini tetap ada, Bapak Ibu. Jadi ketika data tersebut diminta, data yang lain itu diminta, itu bisa langsung disiapkan. Jadi cara yang paling simpel dan paling bisa dilakukan adalah PICARE harus nge-link dengan SIMPUS. Cara nge-linknya bagaimana, Bapak? Cara nge-linknya database-nya harus dihubungkan dengan database-nya PICARE. Jadi database SIMPUS dia harus terhubung dengan database yang ada di PICARE. Nah, caranya gimana lagi, Bapak? Caranya adalah gunakan bahasa pemrograman untuk database yang sama. Kalau PICARE menggunakan database MySQL, silahkan untuk SIMPUS dibuat dengan menggunakan database MySQL. Atau gunakan yang namanya penghubung atau bridging dengan beberapa sintak coding di dalamnya. Jadi walaupun PICARE pakai Oracle misalkan, kemudian SIMPUS menggunakan database MySQL, itu dengan adanya bridging maka dia bisa terhubung. Artinya ada jembatan, Bapak Ibu. Itu namanya bridging. Nah, di sini ada beberapa poin, di sampingnya ada ATM dan logistik. Kita lanjut. Nah, ini. Ada Vaskes, ada Dinkes, ada bank data. Nah, di samping situ ada yang namanya petugas lapangan dan jaringan puskesmas atau jaringan vaskes lainnya, yang kita istilahkan dia puskesmas pembantu, Bapak Ibu, atau puskesmas pustu ya, kalau di daerah itu namanya pustu, puskesmas pembantu. Oke, di sini ada Sigda generik dan ada SIM-RS. Sigda ini digunakan biasanya oleh puskesmas, kemudian SIM-RS itu digunakan oleh rumah sakit. Sigda dan SIM-RS dia sama-sama mengirimkan data ke dalam Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Petugas lapangan yang ada di lapangan yang biasanya sifatnya untuk surveillance, dia juga berperan untuk mengirimkan data kepada Dinkes. Nah, dari Dinkes dia akan disatukan ke dalam bank data. Bank data ini bisa berbentuk cloud atau dalam artian penyimpanan yang secara elektronik, jadi dia tidak disimpan di hard disk, tapi dia disimpan di database cloud yang sifatnya online. Itu bisa, tapi tetap saja harus hati-hati ketika menggunakan cloud karena dia sifatnya disimpan di online database, maka dia akan rentan untuk diretas atau dihack. Nah, ada sektor lain, kemudian ada Dinkes provinsi, ada Kementerian Kesehatan. Jadi implementasi sistem elektronik dalam integrasi EMR. Jadi sistem ini harus berkembang, harus sebelumnya sudah bagus, maka dari sistem ini akan terjadi dan terwujud yang namanya EMR yang terintegrasi. Sehingga nantinya Indonesia akan mewujudkan yang namanya satu pasien punya satu rekam medis. Dan satu rekam medis ini tidak hanya digunakan di
satu rumah sakit, tetapi dia bisa berlaku di banyak rumah sakit. Jadi riwayat rekam jejak si pasien ini, baik dia mau berobat di puskesmas A, rumah sakit B, kemudian klinik C, dia datanya akan sinkron dan akan saling terhubung. Sehingga nantinya data ini akan sangat bermanfaat ketika nanti si pasien akan berobat ke vaskes yang lain. Jadi tidak perlu dibuatkan rekam medis baru, tidak ada yang namanya catatan baru dan sebagainya. Jadi memang data itu harus terhubung. Nah, itu masih belum terjadi di Indonesia. Dia terjadi Bapak Ibu, tapi di beberapa rumah sakit. Sambil contoh, rumah sakit yang terjadi adalah di rumah sakit yang tanda kutip swasta. Contoh, ada rumah sakit Siloam. Dia sudah menerapkan yang namanya EMR, satu pasien, satu rekam medis. Jadi rekam medis itu ketika digunakan di Siloam di kota lain, anggaplah saya periksa di Siloam di Jember, kemudian saya periksa lagi di Siloam di Solo atau di Jogja, maka data tersebut akan terhubung dengan sistem, sehingga nanti ketika saya periksa di rumah sakit Siloam yang lain, rekam medis saya akan sama dengan rumah sakit Siloam yang ada di Jember. Nah itu tapi dia satu unit yang namanya unit atau maaf satu rumah sakit yang di sini namanya Siloam. Ada lagi rumah sakit Hermina, itu sudah menerapkan juga. Jadi ketika Bapak Ibu atau mungkin saudara atau mungkin siapapun itu berobat di rumah sakit Hermina, jadi rumah sakit Hermina A, rumah sakit Hermina B, dia akan saling memiliki data yang sama. Nah ini tidak terjadi di rumah sakit yang ada selain di rumah sakit swasta tersebut. Jadi ketika kita berobat di rumah sakit lain, maka rekam medis yang digunakan adalah rekam medis yang baru karena memang belum ada datanya. Kalau kita berobat di rumah sakit tersebut, maka rekam medis yang digunakan adalah rekam medis yang sudah ada dan sudah pernah digunakan di rumah sakit sebelumnya dengan basis rumah sakit yang sama. Jadi brandnya tetap sama ya, dia brand A, brand X. Dan mohon maaf sudah saya sebutkan tadi brand. Seperti itu Bapak Ibu, itu contoh. Oke, kita lanjut. Oke. Ini mengacu pada pasal 1 PMK nomor 75 tahun 2014. Pencatatan dan pelaporan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan di puskesmas. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam sebuah sistem. Jadi semua hal yang ada di puskesmas itu Bapak Ibu harus segera dan dicatat apapun itu ke dalam sistem. Jadi saya mohon maaf ketika puskesmas belum menerapkan Simpus, berarti pencatatan apapun yang ada itu belum ada di sistem. Karena memang belum ada sistemnya. Nah, itu akan sangat kelabakan deh yang ketika akan akreditasi. Jadi harus menyiapkan data-data yang diminta. Tapi kalau kita sudah punya sistem, kita tinggal ambil data tersebut di dalam sistem, kemudian kita tinggal print out dan tinggal disiapkan. Ketika asesor akan melakukan akreditasi, akan mengecek ke dalam puskesmas dan rumah sakit, maka data tersebut sudah siap. Nah itu bagian dari manfaat sebuah sistem informasi kesehatan. Kemudian ada pengertian dari SIP atau Sistem Informasi Puskesmas. Itu di pasal 1 PMK nomor 75 tahun 2014. Sebuah sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya. Jadi sistem informasi di sini adalah tatanan yang dia disiapkan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Nah, cara pengambilan keputusannya bagaimana Bapak ya, dengan data-data yang sudah ada. Misal rumah sakit di kota X memiliki yang namanya 10 laporan 10 besar penyakit. Dari laporan 10 besar penyakit itu muncul tidak hanya laporan Bapak Ibu. Jadi dari laporan itu rumah sakit bisa berjaga-jaga. Oh iya, yang tertinggi ternyata di bulan lalu adalah penyakit COVID. Berarti di bulan depan kita harus siap-siap, kamar kita siapkan, obat-obatan kita siapkan, kemudian oksigen jika perlu kita siapkan yang banyak, sehingga ketika ada lonjakan kembali di bulan berikutnya, rumah sakit itu sudah siap. Nah, itu bagian dari manfaat sebuah sistem informasi. Jadi
Dengan adanya sistem, setiap pemangku kebijakan yang ada di lembaga, bisa di puskesmas dan rumah sakit, dia akan siap untuk melakukan yang namanya pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu diambil dari yang namanya sistem informasi. Jadi dari sistem informasi yang bagus akan pula menghasilkan sebuah keputusan yang bagus dan bijak juga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu akan satu kesatuan dan akan saling terhubung satu sama lain. Sistem yang baik dengan pemangku kebijakan dia terhubung, maka menghasilkan yang namanya sebuah keputusan yang bagus. Itu manfaat sebuah sistem yang sangat-sangat besar, sehingga kami tekankan kembali bahwa sistem informasi di Indonesia itu perlu dilakukan yang namanya satu data, satu pintu. Jadi yang perlu ada saat ini, sehingga rumah sakit tidak perlu ada namanya vendor dan sebagainya, Kementerian Kesehatan yang ada di bawah atau membawahi semua unit yang ada di bawahnya itu perlu punya sebuah sistem. Bisa SIM RS, SIM PUS, atau SIM yang lain. Sistem itu kemudian perlu di-share ke rumah sakit yang ada. Dan sifatnya harus open source. Ketika sistem itu bersifat open source, artinya dia bisa dikombinasikan ataupun disesuaikan dengan hal-hal yang ada di rumah sakit atau puskesmas. Tetapi dia tidak menggunakan bahasa yang lain, jadi dia tetap punya template sendiri, artinya dia punya template, yang template itu punyanya Kementerian Kesehatan. Jadi ketika dilakukan permintaan data dan sebagainya itu akan mudah. Nah, itu yang masih belum terjadi, jadi banyak rumah sakit yang masih menggunakan vendor, banyak yang lebih menerapkan tim IT sendiri dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa pemrograman yang ada di SIM RS setiap rumah sakit itu akan berbeda, sehingga ketika akan dilakukan bridging di dalamnya itu akan kesulitan. Seperti itu Bapak Ibu, itu sebuah PR besar yang ada di rumah sakit sehingga perlu dilakukan sebuah perbaikan. Oke, kita lanjut. Sistem informasi puskesmas. Nah, di sini kewajiban penyelenggaraan sistem informasi puskesmas. Pasalnya adalah pasal 43 PMK nomor 75 tahun 2014. Pasal 1 adalah ayat 1 maaf, setiap puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi puskesmas. Nah, ini puskesmas pada saat ini memang banyak yang belum menerapkan SIMPUS. Bapak di sini kan sudah tertulis wajib melakukan kegiatan. Nah, beliau ini mungkin ya, saya belum terlalu mendalami juga, mungkin di puskesmas dia memanfaatkan yang namanya aplikasi Piker, sehingga kegiatan sistem informasi yang ada itu sudah di-handle oleh Piker. Tetapi saya yakin dan percaya Piker sendiri pun masih belum kompleks. Dia tidak sekompleks yang namanya SIMPUS, karena Piker hanya bersifat untuk pelaporan saja ke pasien yang BPJS. Tapi kalau pasien tersebut bukan BPJS, ya dia tidak tercatat di Piker seperti itu. Kemudian ayat 2. Sistem informasi puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan secara elektronik atau non elektronik. Jadi ada unsur di dalamnya, ya unsur sistem informasi puskesmas, ada pencatatan pelaporan, ini yang harus ada ya Bapak Ibu. Jadi dalam sistem informasi puskesmas yang harus ada 4, pencatatan dan pelaporan puskesmas dan jaringannya, survei lapangan, laporan lintas sektor terkait, dan juga laporan jaring vaskes di wilayah kerjanya. Nah, jadi ketika SIMPUS memiliki 4 komponen dasar ini, maka dia akan menjadi sebuah SIMPUS yang bagus, sehingga dia bisa dimanfaatkan fungsinya untuk pelaporan yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, itu tertuang dalam pasal 43 ayat 3 PMK 75 tahun 2014. Oke. Nah, ini SIP, atau bisa kita sebut SIP ya, SIP atau Sistem Informasi Puskesmas adalah bagian dari Sikda kabupaten dan kota. Pasal ini merupakan pasal 44 nomor 75 tahun 2014, di mana ayat 1 berbunyi, Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten dan Kota. Kewajiban menyampaikan laporan. Jadi pasal 44 PMK 75 tahun 2014 nomor 2, dalam menyelenggarakan sistem informasi puskesmas
Puskesmas wajib menyampaikan laporan kegiatan puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Yang ketiga, laporan kegiatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui komunikasi data. Artinya, puskesmas itu sendiri wajib melaporkan apapun yang ada di dalam puskesmasnya secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun Dinas Kesehatan Kota. Ketika puskesmas sudah memiliki SIMPUS, maka pelaporan itu akan bisa dilakukan secara elektronik. Jadi tinggal disiapkan datanya, kemudian dikirim. Anggaplah kita seperti ngirim email Bapak Ibu, jadi simple. Jadi siapkan laporan, disatukan laporannya, kemudian kita kirim langsung ke Dinkes. Tapi kalau puskesmas belum menerapkan yang namanya SIMPUS, otomatis laporan-laporan itu akan disiapkan secara manual. Jadi bisa diketik melalui Excel atau Google Form mungkin, atau pakai Office Word, kemudian dia disatukan, kemudian di print, kemudian diserahkan secara manual ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Itu kalau belum ada SIMPUS. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi manfaat SIMPUS itu benar-benar besar sekali ya Bapak Ibu. Jadi dia bisa menghandle kegiatan administrasi yang ada di puskesmas, mulai dari pasien masuk sampai si pasien itu keluar, termasuk SDM, dan segala kebijakan dan ketentuan yang ada itu bisa dimasukkan ke dalam puskesmas atau SIMPUS. Itu salah satu manfaat dari SIMPUS sendiri Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini revisi yang nama pertamanya ya di SP2TP atau Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas. Kemudian berubah atau SP3 atau SIMPUS. Kalau bahasa saya pribadi lebih senang nyebutnya SIMPUS ya Bapak Ibu. Jadi awal terbentuknya namanya SP2TP atau Sistem Pelaporan dan Pendataan Tingkat Puskesmas. Oke. Nah ini ada urutan namanya 1981, kemudian 1996, 1994, kemudian ada review komprehensif sampai menuju SP2TP yang dia menuju kepada SIP atau boleh saya bilang adalah SIMPUS atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Nah ini timelinenya Bapak Ibu, jadi alur daripada terbentuknya SIMPUS. Maka ketika nanti ada soal ujian UAS, sebisa mungkin Bapak Ibu harus ingat tahun-tahunnya seperti ini. Jadi 1981 awal mulai rilisnya SP2TP. Kemudian ada pembaruan di tahun 1996, kemudian ada lagi pembaruan di 1964 di Pusdatin, kemudian berbagai review yang ada, termasuk catatan-catatan pelaporan yang ada, kemudian masuk ke dalam SIP dalam pasal 75 tahun 2014. Jadi SP2TP sudah berganti nama menjadi SIP atau Sistem Informasi Puskesmas atau Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Oke. Nah, ini pembenahan sistem informasi puskesmas. Jadi banyak ya Bapak Ibu. Jadi Indonesia benar-benar serius untuk membenahi yang namanya data-data ini. Jadi jangan sampai ada lagi yang namanya pelaporan data yang dia double ganda, double pelaporan. Sebisa mungkin pelaporan yang ada itu harus benar-benar sesuai. Jadi satu data untuk semua laporan yang ada. Anggap satu pasien COVID di rumah sakit A, ya dia akan terhubung dengan beberapa sistem yang ada di atasnya. Sehingga nanti ketika ada kebijakan yang dibenahi, kebijakan yang akan dibuat, maka dia akan memunculkan yang namanya kebijakan yang baik. Ini ada bagannya Bapak Ibu. Jadi pembenahan sistem informasi puskesmas non elektronik, kemudian output yang dihasilkan adalah penyusunan standar metadata atau Health Data Dictionary. Nah, ini ada di idn hdd.kemkes.go.id.
Oke. Kemudian kita berbicara tentang Sigda generik, adalah upaya dari pemerintah kesehatan dalam menerapkan standarisasi sistem informasi kesehatan sehingga dapat tersedia data dan informasi kesehatan yang akurat, tepat dan cepat dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi ini diberikan secara gratis dan dikembangkan berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas. Jadi Sigda ini yang terbaru adalah versi 1.4. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau ada revisi, silakan nanti disampaikan saya. Kalau Pak, mohon maaf, Sigda generik terbaru misalkan sudah versi 2.0 atau versi 3.0, nanti akan saya update ke versi yang tersebut untuk revisi PPT-nya. Oke. Kemudian Sigda ini sudah terintegrasi dengan aplikasi BPJS atau Picare, sudah digunakan secara online atau cloud berdasarkan server berada di Pusdatin Kemenkes. Kemudian dapat diakses melalui sigda.kementeriankesehatan.go.id. Nanti pastikan Bapak Ibu yang bekerja di puskesmasnya sudah menerapkan yang namanya Sigda generik. Nah, upayanya adalah sebagai pencatatan dan pelaporan yang standar sehingga setiap puskesmas punya, sehingga ketika memerlukan laporan dia tidak perlu manual dan di print segala macam, dia cukup disiapkan form-formnya kemudian bisa dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan yang kabupaten dan kota. Nah, ini topologi sistem kesehatan elektronik di Indonesia Bapak Ibu. Jadi di sini ada kota A atau kota 1 saya sebut, kota 2, kota 3, kemudian ada BPJS atau badan yang bertanggung jawab di asuransi di Indonesia. Kemudian ada server di sini yang ada di tingkat kota atau daerah, kemudian ada cloud penyimpanan yang dia bersifat online dan elektronik. Dari cloud ini, data tersebut akan di-share kepada server yang ada di daerah dan juga yang server yang ada di Kementerian Kesehatan, sehingga dia akan saling terhubung dan menjadi satu data, satu portal, satu metadata. Nah, ini Kementerian Kesehatan Bapak Ibu. Oke, kemudian apa sih Bapak data yang dipertukarkan dalam sebuah sistem itu? Oke, data yang ditukar adalah Sigda generik atau anamnese, pemeriksaan fisik, kesadaran, tinggi badan, berat badan, sistol, diastol, dan sebagainya. Intinya ada pemeriksaan-pemeriksaan Bapak Ibu. Kemudian untuk data Picare yang diperlukan adalah nomor kartu BPJS, nama, status peserta, tanggal lahir dan jenis, kelamin. Oke, integrasi dengan konsep interoperabilitas. Nah, untuk gambar yang biru ini Bapak Ibu berarti dia sudah ada. Nah, sudah ada. Nah, yang berwarna pink, yang bagian bawahnya warna pink, berarti dia sedang dibuat. Artinya dia akan segera rilis atau segera launching. Sehingga nanti pihak puskesmas atau rumah sakit atau klinik atau vaskes yang ada di Indonesia dapat segera menggunakannya. Oke. Nah, integrasi-integrasi ini contoh Simpus Purworejo atau Simpus Puskesmas Burne atau Simpus Puskesmas Bangkalan. Kemudian ada Sispomas, kemudian ada Puskesmas, Sispus Jojok dan lainnya. Jadi macam-macam Simpus yang ada. Kemudian dia akan diinputkan lagi ke Sigda generik, kemudian akan masuk ke SIHA, STTT dan juga Sismal. Jadi sistem-sistem yang kita lihat di PPT yang sebelumnya. Oke, ini model integrasi SIKA Bapak Ibu. Jadi pada tahun 2014 sampai 2016 itu namanya adalah bridging system atau pangkah pendek. Jadi pada tahun tersebut masing-masing sistem informasi berdiri sendiri, kemudian dibuatkan mekanisme sharing data output atau service bus dan service apps. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2014 sampai 2019 yang jangka panjang, dia mengintegrasikan masing-masing sistem informasi program ke dalam Sigda generik.
Jadi dalam hal ini Indonesia menerapkan bridging sistem dalam jangka pendek dan kemudian dalam jangka panjang. Oke. Oke, ini saya kembali. Jadi bridging yang dimaksud adalah penghubungan sistem ya Bapak Ibu. Jadi bridging itu menghubungkan sistem A dengan sistem B yang belum terhubung, itu dihubungkan, itu namanya bridging. Jadi bridging tersebut menghubungkan sistem yang sudah ada sehingga data yang ada di tiap-tiap sistem dia akan saling bisa terhubung dan bertukar. Jadi kalau Bapak Ibu asumsikan kalau di zaman dulu kalau kita mau terhubung untuk mengirim data, misalkan pakai ponsel ya Bapak Ibu atau gadget, kita menggunakan infrared yang dia harus nempel, nggak bisa jauh. Kemudian berkembang lagi ada yang namanya Bluetooth. Bluetooth pun versi 1.0, kemudian berkembang lagi ke Bluetooth versi 2.0 sampai yang terbaru Bluetooth versi 4.0. Bedanya apa Bapak? Bedanya dengan Bluetooth versi 1.0 dengan versi yang 4.0 adalah tingkat kecepatan dan tingkat jangkauannya. Jadi Bluetooth itu zaman dahulu itu nggak terlalu cepat, tapi kalau zaman sekarang dia benar-benar cepat dan ngebut. Macam-macam Bapak Ibu, sampai sekarang penyimpanan itu ada hard, dulu kita nyimpan di disket yang bentuk CD-CD gitu, kemudian ada hard disk, kemudian hard disk pun berkembang dari yang ukurannya kecil atau maaf kapasitasnya kecil sampai dia kapasitas besar, sampai dia berkembang speednya menjadi SSD, kemudian berkembang lagi ke SSD NVMe sampai SSD yang macam-macam itu berkembang terus sehingga dia sekali lagi dia untuk kecepatan data dan saling terhubungnya data itu benar-benar kompleks. Jadi dunia IT dan komputer itu nggak akan pernah mati Bapak Ibu. Jadi dia akan terus berkembang dan kita sebagai human atau pengguna SDM yang ada di Indonesia kita perlu mengikuti dan sinkron juga dengan perkembangan zaman sehingga ketika ada sistem yang masuk kita akan langsung top chair, langsung paham dan langsung mengerti. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, tantangan menuju Indonesia sehat dan EMR yang kuat. Jadi benar-benar hal-hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama, secara umum terdapat 3 kendala penerapan RME, yaitu adalah kendala sosial, kendala teknis, dan kendala sumber daya. Apa sih Pak yang dimaksud kendala sosial, teknis, dan sumber daya itu? Oke. Kendala sosial adalah kurangnya literasi komputer yang ada pada SDM. Jadi dia kurang paham tentang spek komputer, kurang paham cara mengoperasikan komputer, kemudian cara mengolah data di komputer. Yang kedua, menggunakan RME makan waktu lebih lama. Jadi pandangan seseorang itu kalau kita menggunakan sistem, kita akan kerja 2 kali Pak. Nah itu pandangan yang salah Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan sistem, malah pekerjaan kita akan dibantu karena apapun yang kita masukkan, itu ketika kita perlu, itu kita tidak perlu repot-repot mencari, tinggal kita filter, kita gunakan menu pencarian dan sebagainya, maka data tersebut akan muncul, kemudian kita tinggal print, tinggal dibawa ketika kita membutuhkan. Nah, kemudian jumlah pasien yang dilayani berkurang, nah ini asumsi yang salah, jadi ketika puskesmas menggunakan sistem, maka pasiennya akan berkurang, karena memang pasien kebanyakan kudet Bapak, nah itu asumsi yang salah ya. Jadi ketika pasien itu berkunjung ke dalam sebuah vaskes yang menggunakan sistem, memang dia awalnya akan bingung. Dalam artian dia harus scan sana sini dan sebagainya. Tetapi dalam jangka panjang dia akan semakin terbantu karena misal pasien lupa bawa BPJS, lupa bawa KIB dan sebagainya, dengan adanya sistem pasien tetap bisa dilayani tanpa pasien tersebut pulang ke rumah untuk membawa hal-hal yang lupa tersebut. Nah, itu bagian dari pemanfaatan sistem. Kemudian resistensi terhadap penggunaan RME. Nah ini solusinya adalah melibatkan coder atau dokter, perawat dan desain dalam uji coba RME. Jadi dalam pembuatan rekam medis elektronik ini kita perlu menerapkan yang namanya kerjasama dokter, perawat dan bagian desain. Nah bagian desain ini dia bisa berkolaborasi antara rekam medis dan tim IT yang ada di vaskes tersebut. Kemudian mengadakan pelatihan pendampingan yang memadai ke dokter dan perawat dalam penggunaan komputer dan RME. Jadi memang kita sebagai rekam medis memang biasanya ya Bapak Ibu kita lebih paham terkait dengan penerapan rekam medis yang elektronik itu, tetapi
dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya itu belum paham. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan sehingga dokter, perawat, dan bidan-bidan dan segala tenaga kesehatan yang ada itu bisa siap untuk menggunakan komputer dan rekam medis elektronik yang ada. Sehingga nanti ketika sistem itu dipasang di puskesmas, dipasang di CMRS atau di rumah sakit, kemudian dipasang di klinik, maka kita sebagai SDM dan juga teman-teman kita sebagai SDM juga dia akan siap untuk menggunakan sistem tersebut. Kemudian, nah kendala teknis ini ada kendala RME sulit digunakan, RME tidak adaptif, RME tidak adopsi dengan standar data medis, RME tidak mengikuti standar tukaran data dan sebagainya. Nah ini cara solusinya adalah mendesain RME dengan meningkatkan alur kerja dan antar muka pengguna atau UI, kita sebutnya UI ya Bapak Ibu, atau user interface yang baik. Kemudian mengembangkan arsitektur dan framework RME yang bagus. Jadi framework itu macam-macam, ada yang dia pakai PHP, bahasa pemrograman, ada yang dia pakai Java, ada yang dia menggunakan Python, kemudian bahasa C dan sebagainya. Intinya luas sekali bahasa pemrograman yang ada di dunia IT. Kemudian yang ketiga, mengadopsi standar data kesehatan. Jadi dalam penerapan RME ini kita tidak boleh menggunakan standar yang lain. Dalam artian kita perlu menetapkan standar yang nasional dengan bentuk kesehatan atau malah internasional, yaitu kita menggunakan ICD-10 untuk diagnosa. Bahkan ada yang terbaru Bapak Ibu, ICD-11, tetapi belum launching, tapi kita sudah persiapan untuk ICD yang 11. Oke, kendala sumber daya. Nah, ini yang paling ada banyak di Indonesia. Kendala sumber daya, kemudian kelangkaan SDM yang dia paham IT, kemudian keterbatasan infrastruktur, dia jauh dari kota, kemudian jauh dari listrik dan sebagainya, itu macam-macam kendala. Kemudian kurangnya dana yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian solusinya adalah program rekrutmen yang menarik sehingga lulusan-lulusan yang baru lulus dia bisa langsung terserap di puskesmas ataupun klinik atau rumah sakit yang memang perlu untuk sebuah sistem yang bagus. Kemudian jenjang karir yang jelas, jadi ketika SDM itu masuk dia harus punya yang namanya jenjang karir, dia nggak mungkin kerja stuck di posisi itu saja Bapak Ibu. Jadi dia perlu yang namanya jenjang karir. Awalnya dia mungkin di bagian A, kemudian naik ke bagian B, naik lagi ke bagian C dan sebagainya. Kemudian gaji yang menarik dan kompetitif, kemudian pengadaan infrastruktur secara KSO dan atau sewa, kemudian menggunakan piranti perangkat lunak yang open source, dalam artian dia bisa digunakan bebas tanpa membeli lisensi dan izinnya. Itu open source namanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, alhamdulillah kita sudah rampung untuk mata kuliah elektronik medical record Bapak Ibu pertemuan ke-8. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa disampaikan, boleh japri ke saya atau boleh di grup, nanti saya tunggu Bapak Ibu. Silahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih banyak.